Jadi gimana? Pilih yang mana? Yang sebelah sini. Kalau suara? Nah, jadi Anda pilih suara apa pilih tenaga? Lo jare nek ora horek ora penak. Lah yo. Piye coba? Ferit. Pasti magnet neo akan lebih dingin daripada magnet ferit. Makanya sekarang orang bikin triple magnet tujuannya apa? Tujuannya apa? Bikin triple magnet itu? Salah. Tujuannya box dengan speakernya. Sekarang saya punya box subwoofer. Nah, subwoofer ini asli dari impor dari China. Baik. Untuk yang aslinya dari China ini isinya adalah speakernya 800 watt, voice coilnya 4 inci dan magnetnya magnet apa? Magnet TV ferit. Contohnya ada di 18 nanti dikeluarin. Ini harganya per boxnya dengan isi 7 juta setengah. Lek rego speaker wae piro, Pak? 2 juta 300. Lah kok larang boke nemen. Yang larangnya ning opone gitu. Kira-kira yang mahal di apanya boxnya ini? Hah? Ilmunya? Bukan. Ilmunya nggak angel, Pak. Nah, nomor satu yang mahal ya, saya kasih tahu. Bahannya 25 mili, larang mas mesti. Yang kedua ongkos impornya. Nomor 3 Pak, pajaknya. Baik, kita akan dengarkan. Ini ada 4 box, yang 2 box asli isinya yang bawaan pabrik, yang 2 box lagi saya ganti dengan komponen yang speknya sama, tapi kualitasnya lebih bagus dengan komponen neo di. Jadi speknya podo Pak. 800 watt, koilnya sama-sama 4 inci. Kalau kita taruhan, kok milih sing di sing iki apa sing kuwi? Nah, totoan masih beda-beda. Nah, kita dengerin satu-satu, nanti saya tanya, Bapak pilih yang mana kalau jadi orang Indonesia gitu. Nah, gitu aja wes. Ya, supaya kita bisa membedakan apa bedanya komponen neodymium dengan ferit secara hasil suara dulu, nanti baru bicara ke teknisnya gitu. Kita bicaranya dari hasil suara dulu. Oke. Mau pakai lagu apa? Dangdut. Nah, oke. Siap. Kalau dangdut mesti kedengeran kan? Oke, dengerin ya. Kita pakai yang 112 Neo. Misalnya yang ferit dulu, yang murah. Komponennya harga 2.300.000. Sama, settingannya sama persis, cuman speakernya saya ganti dengan yang neodymium. Speknya sama. Yang beda apa? Harganya beda. Tapi masih mau. Ya, harganya kalau yang neodymium ini di harga 3.550.000. Jadi ada perbedaan 1.250.000. Kok larang iki? Dapatnya apa sebenarnya di perbedaan harga 1.205.000? Supaya jelas dulu gitu. Oke? Didengarkan baik-baik ya. Ya, oke. Sekarang kita pakai lagu yang sama. Kita sudah cukup? Ya. Jadi gimana? Pilih yang mana? Kenapa pilih yang neo? Lu kan banter sing sebelah kini toh. Tenaganya banter yang mana? Saya tanya dulu. Tenaganya kenceng yang mana? Ya? Kalau tenaga yang mana? Yang sebelah sini. Kalau suara? Nah, jadi Anda pilih suara apa pilih tenaga? Lo jare nek ora horek ora penak. Lah yo.
Piye coba? Lah makane di sound system itu cuma pilihan cuma dua, mau pilih tenaga atau mau pilih hasil nek sampai mau milih dua-duanya, effortnya lebih sulit lah, lebih sulit lagi. Tapi tergantung target makanya. Ya, makanya. Balap yo harus yang tenaga. Lah, makanya. Sekarang saya tanya, yang balap yang murah apa yang mahal? Lah, bingung toh? Enggak, sekarang gini, kalau dibilang tadi ini ya, ini kan sama settingnya nih, nggak usah ngomong SDM wes. Ini sama nih, kalau yang balap yang mana? Backnya itu sama mic-nya sama enggak? Sama, enggak, kita bicara subwoofer nih Pak. Sama. Yang back Neo semua, iya. Neo. terus tadi sama Ferry. Iya. Dibanding gimana? Yang kelihatan sama. Oke. Enggak, saya tanya dulu, maksudnya ini antara subwoofer. Betul. Ya, kita bicara subwoofer nih Pak. Ya. Oke, mungkin itu ya kita nggak tahu, tapi sih saya hanya secara umum, saya hanya membandingkan. Ini boxnya sama, settingannya sama, powernya sama, levelnya sama, hanya antara Ferry dengan Neo dengan spek yang benar-benar sama. Maksudnya sama tuh 800 watt, sama-sama 800 watt. Ya, supaya teman-teman jelas nih perbedaan Neo dengan Ferry. Kalau Bapak bilang tadi pasti lebih kenceng yang Neo, ya pasti. Soalnya ada perbedaan harga. Dan di situ ada perbedaan kualitas daya magnet. Itu betul gitu. Makanya saya tanya, kalau dengan cari tenaga pilih yang mana? Walaupun magnetnya lebih banyak, makanya kapasitas daya magnetnya lebih banyak Neo. Untuk tenaga sama pilih yang mana? Nggak kuali. Tenaga pilih yang mana? Iya, tenaga loh, saya bilangnya tenaga. SPL wis ngono wis ngomongnya gampang. Iya, bukan bertahan, hasil SPL-nya, Pak. Iya. 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 Ya pasti karena daya magnet Neo kan 3 kali lipat. Maksudnya gini loh. Gampangnya gini. Nek Ferry tiku dengan kapasitas sama-sama Grand Max gitu ya. Ini gampang aja bahasanya saya Pak, supaya nggak sulit ditangkap gitu. Nek Ferry tiku 1200 cc, lek Neo iku 1500 cc. Nah, nek nanjak ning nganu misalnya nanjak sing jedang ini, lu cepat panas ngendi mesinnya dengan beban yang sama. Ya pasti, ya sama dengan Neo dan Ferry. Pasti magnet Neo akan lebih dingin daripada magnet Ferry. Makanya sekarang orang bikin triple magnet itu salah. Tujuannya orang bikin triple magnet itu mau menyamai kualitas daya magnetnya Neo dengan harga yang lebih murah. Tujuannya itu. Ya tapi kan murah. Iya toh? Betul betul. Lah, padahal tuh dayanya sama. Misalnya 3 lapis magnet ferrit dengan 1 magnet Neo itu tujuannya sama, mau memperbesar daya tapi mau ngejar harga Nemo murah. Iya. Padahal yuk sebenarnya nggak larang banget nek 3 lapis magnet dengan Neo itu tetap bedanya itu sedikit sekali. Contohnya ya, merek A itu triple magnetnya sudah 8,5 juta, betul rata-rata, bener nggak? Yang dikenal orang triple magnet itu 8,5 juta. Saya punya 21 inci Neodymium, harganya cuma 9 juta. Pilih mana sampai? Ya makanya gitu loh. Tujuannya sama. Nah, kalau anak buah nggak berat bawanya. Cuman secara tipikal ya, kalau saya boleh bilang, untuk Ferrit ini kelemahannya detail suaranya tidak bisa sebagus nih. Perbedaannya cuma di situ. Terus, setuju? Ya. Jadi kalau Ferrit ini buat cari tenaga lebih gampang karena dominan karakter suaranya ada di satu range tertentu saja. Misalnya kayak tadi ini, dia lebih jeduk gitu kayaknya.
Saya bahasanya nggak pernah sing angel Pak, pokoknya duk gitu. Tapi nek suruh duk gler, itu nggak bisa seimbang seperti ya itu aja kelebihan neodymium. Kenapa bisa begitu? Ya pasti karena daya magnetnya lebih besar. Jadi makin besar daya magnet itu bukan makin kenceng suaranya, tapi makin mudah menyeimbangkan respon frekuensi di masing. Nek 60 hasilnya dapat bagian 10, 80 hasilnya dapat bagian juga 10, 100 hasilnya dapat bagian juga 10, 120 hasil dapat bagian juga 10. Kira-kira nah nek ferit kebalikannya, 60-nya cuma 5, 80-nya 15, 100-nya 12, nanti 120-nya 10. Makanya kedengeran kan? Nah, jadi saya kan pertanyaan yang terakhir, bikin speaker kenceng sama bikin speaker bagus, suaranya susah mana? Ya susah yang bagus, makanya harganya pasti lebih mahal. Nah itu tujuan saya Pak, maksudnya menjelaskan kenapa ferit itu ada perbedaan harga dengan neodymium. Kalau Bapak bilang tadi karena secara tadi jatuh waktunya kencengan neo, ya pasti. Ya kini sagas kalau tolong gas banter di, ya pasti cepet sih. Gas. Ya analoginya gitu saja gitu. Jadi itu perlu dipahami dulu ya. Kalau mau cari kenceng, ya lebih bagus ke ferit aja. Murah pasti kan, murah iso kan. Tapi nek bicara bagus, nanti dulu. Harus benar-benar diamati dulu, dirasakan dulu, begitu nggak Pak? Kira-kira begitu. Makanya kencengnya tapi pada frekuensi tertentu. nah kalau ferit itu kencengnya pada makanya nek SPL-an gampang urusannya. Kanggo ferit ae sing 80 90 banter pasti menangan. Golek boke sing 80 karo 90 banter wis pasti menang. Makanya sing menang mesti bok-bok horeng wis stop. Sampai nganggo box direct mau sampai mencret juga nggak bakalan keluar SPL nya. Mau sampai di mana? Ya cedak iya. 10 meter gede SPL ya. Nah, begitu diukurnya 20 meter. Buang. Nggak bisa lah. Nah itu. Jadi kalau speaker kencang itu gampang bikinnya. Yang susah itu speaker dengan suara yang benar-benar bukan bagus saya bilang. Merata atau bisa dikatakan orang sering bilangnya flat, ya, nyata, flat, gitu. Bassnya, gitarnya keluar, shootnya bener keluar gak berlebihan, iya toh. Kalau didengerin terus, betul. Nah itu, yang makin mahal itu pasti seperti itu pasti harganya makin